سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ikhwani rahimakumullah, para jamaah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, Islam, dan juga sehat wal afiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang mana hal-hal yang membatalkan wudu merupakan sesuatu yang harus kita ketahui. Ketika kita mempunyai wudu, kemudian kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, otomatis wudu kita akan batal. Dan juga tidak bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui apa sajakah yang membatalkan wudu. Karena sebagian orang banyak yang dia tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu. Bahkan yang seharusnya itu tidak membatalkan wudu, karena ketidaktahuannya menurutnya itu batal. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi nawaqidil wudu. Bab ini menerangkan tentang pembatalan wudu. Man massa farjahu atau farja ghairihi min bani Adam bibatnil kafi awil asabi'i intaqada wudu'uhu. Barang siapa yang menyentuh farji dia sendiri, kemaluan dia sendiri, farja ghairihi, atau farji kemaluan orang lain dari manusia, ya, dari anak Adam. Bibatnil kafi, yaitu dengan telapak tangan. Ya. Mana telapak tangan? Nah, ini telapak tangan. Nah, ini yang melingkar nih. Ini. Ya. Nah, itu yang bulat itu telapak tangan. Awil asabi'i, atau telapak jari. Ya. Nah, ini kalau telapak jari yang ini asabi'. Nah, ini adalah jari-jari ya. Jari-jari bagian dalam. In taqada wudu'uhu, maka batal wudu'nya.
Jadi kalau kita menyentuh kemaluan kita atau kemaluan orang lain, ya, maka atau dengan telapak tangan kita, maka wudunya batal. Artinya ketika kita menyentuh kemaluan tapi bukan dengan telapak tangan, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Contoh misalkan ada seorang ibu yang membersihkan kemaluan anaknya, ya. Itu kalau dia membersihkannya, menyentuh kemaluannya dengan menggunakan telapak tangan, maka batal wudunya. Akan tetapi kalau dia menggunakan selain telapak tangan, ya, punggung tangan misalkan nih. Nah, ininya misalkan ya, bukan ininya. Nah, ini diperbolehkan. Artinya tidak membatalkan wudu si ibu tersebut. Kemudian illa farjal bahimah fa innahu la yanqudu. Kecuali kemaluan binatang. Ya. Kalau kemaluan binatang itu tidak membatalkan wudu. Nah, kalau misalkan kita memegang kemaluan hewan, ya, itu tidak membatalkan wudu kita. Ya. Selama pada kemaluan hewan tersebut itu tidak ada najisnya. Ya. Kemudian wa kadza man kharaja minhu baulun aw ghaid. Seperti itu juga batal wudu kita ketika orang tersebut keluar dari kemaluannya itu air kencing, ya, atau kotoran, aurihun atau warih, atau rih angin, ya, buang angin, au mazyun atau mazi, ya, mazi, au ghairu dzalik intaqada wudu'uhu, atau selain itu, ya, selain semuanya, maka batal wudunya, ya. Makanya ikhwani rahimakumullah, yang keluar dari kemaluan kita depan ataupun belakang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada benda cair, ada benda padat, ada juga gas. Ya. Cair misalkan air kencing, ya, air madhi, air wazi, ya kan, air mani, itu kencing. Yang keluar dari kemaluan. Ya, berupa cairan. Ada yang berupa benda keras, padat. Contoh kotoran manusia, ya. Atau rih, angin. Contoh kentut. Nah, ketiga zat ini, benda ini, baik itu cair, padat atau gas, nah ini akan membatalkan wudu apabila keluar dari kemaluan kita, depan ataupun belakang. Kecuali air mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudu, ya. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudu. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa kadza man zala aqluhu binaumin. Batal juga orang yang hilang akalnya dikarenakan tidur. Aw ghairihi, atau hilang akal karena selain tidur. Ya. Contoh misalkan pingsan, ya, hilang akalnya, atau kesurupan, ya, kesurupan yang dia itu tidak sadarkan diri, ya, atau yang lainnya. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Illa nauma qa'idin mumakkinin, kecuali tidur yang duduk yang tegak, ya. Duduk yang tegak. Jadi si posisi pantatnya itu dia
menekan ke tanah gitu ya, ke bagian bawah, ke ubin atau ke tanah. Jadi kalau misalkan duduk seperti ini, orang tidur itu tidak membatalkan wudunya. Ya, tapi kalau misalkan tidurnya berbaring, terlentang, ya, atau tengkurap, itu membatalkan wudu. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa kadza yantaqidu wudu'ul mar'ah idza lamisaha ibnu sab'i sinin min ghairi maharimiha. Batal wudunya seorang perempuan yaitu ketika bersentuhan dengan anak laki-laki umur 7 tahun yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya, artinya bisa dinikahi. Ya, bisa dinikahi. Itu batal. Wa yantaqidu wudu'ur rajuli idza lamisathu ibnatu sab'i sinina min ghairi maharimihi. Begitu juga batal wudu seorang laki-laki apabila bersentuhan kulit dengan perempuan yang umur 7 tahun yang bukan mahramnya. Ya, batal wudunya. Kalau kita bersentuhan dengan perempuan atau anak yang berumur 7 tahun. Kemudian wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi masul mushafi wa hamluhu. Dan barang siapa yang batal wudunya, ya, orang tidak punya wudu atau batal wudunya, maka haram baginya itu menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ya, tidak boleh kita menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Ininya misalkan kitabnya, ya, kitab Al-Qur'annya kita tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya. Atau membawanya, dan membawanya, termasuk membawa Al-Qur'an pun itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Bedanya membawa dengan menyentuh. Menyentuh tanpa dibawa bisa. Contoh misalkan kitab atau Quran tersimpan di atas meja, kemudian kita menyentuhnya. Nah, itu namanya menyentuh. Itu tidak diperbolehkan, haram ketika kita tidak mempunyai wudu. Atau membawa, kita bawa jinjingan. Bawa jinjingan, di dalamnya ada Al-Quran. Nah, itu membawa tanpa menyentuh, itu pun sama. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu hukumnya haram. Nanti untuk lebih rinci ada di bab nawaqidul wudu yang lebih jelas sekali rincian-rinciannya. Tapi secara global, menyentuh Quran, membawa Quran itu hukumnya tidak diperbolehkan ketika kita tidak mempunyai wudu. Kemudian wa kadza yahrumu 'alal junubi wal haidi wan nufasa'i, ya. Haram juga bagi orang yang junub, yang haid, yang nifas, ya, untuk menyentuh dan membawa Quran. Tetapi untuk ketiga golongan ini, yang junub, yang haid, yang nifas, tambahannya apa? Lubsu fil masjid. Tidak diperbolehkan untuk tinggal atau diam di dalam masjid. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an biqasdit tilawah. Dan juga diharamkan membaca Quran meskipun hanya sepotong, ya, dengan tujuan tilawah, membaca. Wa yahrumu wat'ul haidi wan nufasa'i wa shaumuhuma. Dan diharamkan juga, ya, menggauli perempuan yang sedang haid, ya. Haram hukumnya menggauli perempuan yang sedang haid. Wan nufasa, dan juga sedang nifas. Wa shaumuhuma, dan haram juga bagi orang yang haid dan nifas itu melaksanakan ibadah puasa.
Nah, itu adalah penjelasan secara global, secara singkat, hal-hal yang membatalkan wudu dan hal-hal yang diharamkan ketika kita batal wudunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang salah, yang khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.